Halo Pisces, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali ya. Kali ini bertemakan sebuah titik terang yang akan terlihat di kehidupan kamu ke depan. Apakah itu? Mari kita lihat bersama-sama ya buat Pisces. Semoga Pisces semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, dan tak kurang satu apapun ya. Oke, baik. Tapi ingat buat Pisces, bacaan ini ya hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Pisces, kita akan shuffle kartunya. Kamu rasakan energi kamu dan energi orang yang kamu fokuskan ya, jika ada. Oke. Baik, kamu rasakan energi kamu yang akan muncul ya. Rasakan lebih dalam energi apa yang akan muncul di kamu. Kita ambil dua lagi kartunya, satu lagi. Oke. Pisces, di sini bacaan secara general bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan ya. Artinya kartu ini belum berpihak ataupun belum membaca energi kamu di sini. Ya, semoga ke depan energi kamu bisa kembali kebaca di sini. Oke, di sini kita akan lihat di bottomnya kamu ada let go of control issue. Nah, ini artinya bahwa kamu lagi pengen melepaskan suatu hubungan ya, bisa dikatakan seperti itu. Ataukah kamu pengen keluar dari situasi yang memang membuat kamu tidak nyaman dalam kondisi hubungan kamu dengan seseorang ya, sepertinya. Apakah seseorang itu toksik? Apakah dia seseorang yang manipulatif ya? Atau seseorang itu yang mungkin hanya menyakiti kamu terus-menerus gitu, sehingga kamu di sini ingin lepas dari kondisi itu. Kamu pengen lepas dari hubungan itu. Atau dia seseorang yang mungkin tidak pernah ada kejelasan tentang hubungan kamu dengan dia. Jadi di sini kamu lagi pengen, ya udahlah, kalau memang itu tidak bisa dipertahankan ya buat apa gitu ya. Sementara ya kamu juga perlu hidup ke depan, harus terus berjalan hidupnya gitu ya. Jadi kamu di sini tidak bisa hanya stuck dengan hubungan seperti itu gitu ya. Kalau kita sinkronkan dengan kartu ini ya, retreat. Di sini kamu ada waktu di mana kamu tidak ingin membicarakan tentang kehidupan di dunia gitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Artinya sih kamu tidak ingin ribet dalam urusan, apakah itu urusan percintaan, apakah itu urusan pekerjaannya kamu itu pengennya simpel-simpel aja. Kalau iya, kalau tidak ya tidak gitu loh. Jadi ada energi di mana kamu di sini ya udahlah, hidup aku terus berjalan dan aku harus tetap hidup gitu loh. Jadi apapun masalah yang aku hadapi, aku harus bisa mengikhlaskan semuanya. Itu yang terjadi pada hidup aku. Jadi di sini bisa dikatakan kamu pengen melepaskan sesuatu ya, agar apa? Ya terlihat di sini ada banyak suatu kehidupan yang baru ya, karena kamu pengen melepaskan situasi yang buruk dalam hidup kamu, atau situasi yang mungkin tidak pernah ada kemajuan. Apakah itu suatu hubungan percintaannya kamu, hubungan kamu dengan seseorang tidak ada komitmen ya, ataukah itu tentang hubungan pekerjaannya kamu. Jadi kamu pengen melepaskan kondisi saat ini ya, apa yang harus aku lakukan agar bisa terlepas dari kondisi ini. Nah, disitulah akan ada titik terang terlihat oleh kamu saat kamu sudah melepaskan energi itu, saat kamu sudah melepaskan semua hubungan kamu yang saat ini mungkin tidak pernah ada kejelasan, dan di sini juga kamu coba keluar dari situasi itu, dan akhirnya kamu akan merasakan di sini ada new love, di sini juga ada vision akan segera hadir sama kamu, seseorang ya yang akan datang itu akan memberikan suatu kehidupan kepada kamu. Oke. Disinilah titik terang yang akan terlihat oleh kamu, di mana bahwa
akan ada seseorang yang datang kepada kamu itu menawarkan suatu kehidupan nantinya ke depan. Bisa saja dia itu adalah cinta barunya kamu ya. Ada new love di sini. Oke. Cinta baru bagi kamu setelah kamu bisa melepaskan energi negatif ataupun seseorang yang mungkin menjadi penghambat bagi kamu untuk bisa berjalan sesuai alurnya kamu gitu. Oke, ada new love di sini, ada cinta baru. A new person has tires your romantic feeling. Jadi ada seseorang di sini yang merasakan ya perasaan yang sangat romantis kepada kamu. Bisa saja di sini ya kamu di awal dengan dia itu hanya berteman atau ada hubungan yang mungkin tidak pernah kamu rasakan sebelumnya, dan ternyata ya dengan waktu terus berjalan, kamu sering ketemu sama dia, sering ada pertemuan atau kamu sering ngobrol ataupun cerita sama dia ya. Nah, di situ mungkin muncul rasa di antara kamu dengan dia, atau secara tidak sengaja kamu juga mungkin sering ketemu. Wah, kenapa ya kok kita sering aja ketemu nih gitu ya. Kenapa ya kok kita bisa saja tiba-tiba aja merasakan ada sesuatu gitu ya, saling kangen, saling memikirkan satu sama lain. Ternyata di antara kamu dengan dia itu ada chemistry. Disitulah titik terang yang terlihat bahwa kamu merasakan ada mirror antara satu sama lain ya. Dan saat ketemu, wah, nggak sengaja tanpa direncanakan kok tiba-tiba kita ketemu ya gitu. Seakan-akan kamu dengan dia itu ditakdirkan untuk bertemu dan ditakdirkan untuk bersama, seperti ada chemistry antara kamu dengan dia gitu ya. Itu yang terlihat di sini, ada chemistry antara kamu dengan dia. There is strong, ada suatu kekuatan seperti magnet yang saling tarik menarik antara kamu dengan dia ya. Atau bisa saja dia saat dia punya masalah kamu juga merasakan ya, atau saat kamu punya masalah dia juga merasakan itu. Jadi sama-sama merasakan empati gitu loh, sama-sama merasakan apa yang kamu rasakan saat itu. Jadi dia merasa terpanggil untuk bisa membahagiakan kamu, untuk menyenangkan kamu ya. Ya, saat kamu sedih mungkin dia coba menghibur kamu ya. Disitulah dia merasakan bahwa ada titik terang, terlihat bahwa kita itu ada chemistry gitu. Oke, buat Pisces semuanya itu yang terlihat di sini. Nah, lanjut juga kita di sini ada I'm this be the one. Nah, di sini memang terlihat bahwa akan ada sebuah cinta ya. Di sini memang seakan-akan kamu ditakdirkan untuk bertemu dengan soulmate-nya kamu ya, dimana kamu akan merasakan chemistry-nya. Dan di sini juga terlihat ada release your ex. Memang di situasi yang ini yang kamu tinggalkan, ternyata kamu memang diharuskan untuk melupakan dia, melupakan mantan, melupakan seseorang yang mungkin tidak akan pernah membahagiakan kamu nantinya. Karena secara dia hanya sering menyakiti kamu, secara dia mungkin sering on off pada kamu gitu ya. Sehingga saat kamu sudah melepaskan dia, titik terang ke depannya itu akan terlihat buat kamu ya, seseorang nanti yang akan bisa menjadi pasangan hidup kamu. Dan itu adalah cinta baru yang kamu pilih ya. Ini sebagian dari kamu itu memilih dari cinta baru. Oke, buat teman-temanku semua, kita akan lihat di sini dari kartu tarot ya. Bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan cek maksudnya hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya. Tapi bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya juga ada di kolom deskripsi ya. Kamu bisa lihat di sana beberapa readingan khusus Pisces ya. Kita lampirkan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Oke, baik. Teman-temanku semua, kamu fokuskan lagi ke kartu ini. Seperti apa kehidupan kamu selanjutnya? Kita akan lihat seperti apa kehidupan kamu selanjutnya? Seperti apa kehidupan kamu selanjutnya? Satu lagi, oke. Ada The High Priestess. Ada Seven of Wands. Aries, Leo, Sagi. Ada Five of Cup, Cancer versus Scorpio ya. Oke, ada Gemini, Libra, Aquarius. Dan di sini ada Magician. Dan ada Strike di sini. Oke, kita akan lihat
cerita apa selanjutnya yang akan terjadi antara kamu dengan seseorang yang baru ini gitu ya. Oke, di sini ada the high priestess. Ya, mungkin terlihat di sini seseorang yang akan datang kepada kamu itu ya mungkin tidak sepenuhnya kamu mengetahui tentang dia. Ya mungkin masih ada sesuatu yang masih tersembunyi dari diri dia gitu ya. Dan tetapi itulah sebenarnya sesuatu tantangan bagi kamu ya, agar kamu bisa merasakan bahwa apakah ini baik, apakah tidak gitu ya. Apakah orang ini jujur, serius atau tulus ya. Nah, di situ kamu mulai bisa mempelajari semua itu tentang diri dia, dan kamu juga bisa mengetahui secara detail tentang diri dia. Walaupun di sana ya masih ada sesuatu yang mungkin belum kamu ketahui tentang dia ya. Itu terlihat di sini. Itu tentang orang baru. Namanya orang baru pasti kita tidak mengetahui secara detail tentang dia ya. Disitulah tugas kamu ataupun kita di sini untuk mengetahui apakah nanti pilihan kita itu benar, apakah salah. Nah, disitulah kamu yang akan menentukan nantinya. Oke, buat teman-temanku Pisces, titik terang tentang kamu ya di sana. Apalagi tentang kehidupan kamu ke depannya. Kalau kita baca di sini sih terlihat memang dari segi percintaan kamu ya. Tapi kalau kita lihat dari segi finansialnya kamu, wah di sini terlihat memang ada suatu suatu usaha yang harus kamu lakukan. Sepertinya kamu lagi ada masalah dalam keuangan kamu ya Pisces. Sepertinya ini bagi kamu yang resonet ya. Bagi kamu yang tidak resonet, hiraukan aja, ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Kadang-kadang kan ada yang bilang nih, wah tarot itu bohong apa. Itu kita sesuai membacakan kartu. Kalau Five of Pentacles ini menggambarkan adalah suatu kesengsaraan. Apakah kamu saat ini lagi mengalami suatu kesengsaraan atau validasi, maksudnya valid dari ekonomi kamu ya, atau pernah kamu merasakan ditipu ya, bisa saja itu pernah terjadi ya. Namanya kita hidup pasti ada sesuatu yang terjadi dalam finansial kita. Oke, dan di sini terlihat memang kamu lagi ada dalam masalah dari finansial. Tetapi akan ada suatu titik terang kepada kamu. Kenapa? Karena di sini ada Four of Pentacles ya. Ada suatu ada suatu perubahan nantinya yang akan kamu rasakan. Karena apa? Karena kamu mulai berjuang. Karena di sini kamu mulai keluar dari kondisi kamu saat ini. Kenapa? Kamu sudah menyadari kalau seandainya aku seperti ini terus-menerus, aku tidak akan pernah berhasil. Aku tidak akan pernah sukses. Dan aku harus bisa melakukan sesuatu yang bisa merubah hidup aku, yang bisa merubah finansial aku, ekonomi aku saat ini. Ya, itu yang kamu lakukan. Jadi kamu di sini lebih membiarkan masalah itu pergi gitu ya. Biarlah masalah itu ada, tapi aku tetap harus berjuang. Itu energi kamu saat ini. Kamu lebih merasakan effort yang ada dalam diri kamu. Secara kamu sudah terdorong hati kamu, wah aku harus berubah nih, aku tidak bisa seperti ini terus menerus. Secara kalau aku seperti ini, aku tidak akan pernah mencapai keberhasilan gitu ya. Nah itu, jadi itu titik terang yang kamu lihat di sini adalah memang keinginan kamu sendiri yang terjadi, bahwa ya itu akan terjadi karena kamu mikirkan itu terjadi gitu ya, seperti itu. Jadi gini, apa yang kita pikirkan itu pasti akan terjadi. Jadi pikirkanlah yang baik-baik, karena dari pikiran itu kita mulai action, kita mulai melakukan apa yang kita pikirkan, secara jika itu selagi positif gitu ya. Oke. Buat teman-temanku, itu kalau dari segi finansialnya kamu ya, memang terlihat di sini memang harus ada butuh perjuangan buat kamu ya. Karena di sini terlihat juga ada ya mungkin kamu pernah ditipu gitu ya. Ada Five of Swords juga di sini ya. Karena ada situasi yang benar-benar kamu kalah saat ini gitu ya. Kalah arti kata ya mungkin kamu apakah kamu dikeluarkan dari perusahaan, apakah kamu memang ditipu saat ini gitu ya. Jadi di sini itulah kamu akan ada suatu keajaiban nantinya ya. Ada The Magician di sini. Magician ini apa yang kamu rasakan saat ini, ke depannya selanjutnya itu akan ada perubahan lagi. Seolah-olah keajaiban itu akan muncul dalam diri kamu, dalam kehidupan kamu. Oke?
disitulah kamu akan merasakan suatu kekuatan yang luar biasa, karena ada suatu keajaiban yang benar-benar membuat kamu bisa berusaha lagi, berjuang lagi demi finansialnya kamu gitu. Apalagi ya mungkin kamu di sini sudah menemukan pasangan kamu, cinta baru kamu, jadi kamu harus bisa lebih giat lagi dalam mencari nafkah gitu ya. Oke, itu sepertinya kalau dari segi finansialnya kamu, jika kamu benar-benar menemukan cinta baru kamu. Dan itu juga kamu harus bisa berhati-hati dengan orang baru. Secara kamu juga harus bisa mencari tahu tentang dia secara detail gitu ya, agar kamu jangan salah pilih, karena kamu sudah berani mengambil risiko keluar dari zona kamu saat ini. Oke, itu yang terbaca di sini. Kita akan lihat lagi di sini. Oke, nah tadi zodiak yang di lingkungan kamu sudah kita bacakan ya. Ada Strength Leo ya, dan juga ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Cancer, Pisces, Scorpio ya. Itu zodiak yang di lingkungan kamu saat ini. Oke. Aries, Leo, Sagi juga ada ya. Nah, buat kamu di sini juga ada berikutnya, ada Seven of Wands. Di sini bukan banyak suatu apa ya? Seven of Wands. Ini akan banyak pilihan-pilihan nantinya sama kamu. Dan disinilah kamu dituntut untuk bisa mengendalikan diri kamu. Ya mungkin dalam kamu menemukan cita baru kamu, itu cobaan-cobaan juga akan datang, rintangan, hambatan juga akan datang kepada kamu. Atau kamu di sini mungkin dilihat banyak orang yang mungkin datang kepada kamu, yang menyukai kamu, dan di situ mungkin banyak pilihan bagi kamu. Disitulah mungkin kamu menerima tantangan bahwa mana ini yang benar gitu ya, mana nih yang baik, mana nih yang tulus gitu ya. Disitulah kamu akan mencoba untuk mengontrol emosi kamu, mengendalikan diri kamu, mana yang harus aku pilih. Disitulah kamu harus bisa menggunakan intuisi kamu untuk memilih seseorang yang benar-benar cocok dan pantas buat kamu. Oke, buat Pisces itu yang terbaca di sini ya. Karena di sini ada Five of Cups. Kalau Five of Cups ini menceritakan tentang kesedihan ya, tentang kekalahan kamu, dan tentang ya penderitaan kamu dikecewakan, kamu dikhianati. Ini tentang masa lalu. Tapi di sini kesempatan kamu itu sangat banyak sekali ke depan, secara apalagi cita baru kamu di sini sudah muncul ya. Dan disitulah kamu mulai mencoba untuk merasakan hadirnya cinta seseorang yang bisa memberikan effort buat kamu gitu ya. Nah, itu akan terjadi sehingga titik terang kehidupan kamu akan bahagia ke depannya itu ada. Secara kamu sendiri yang mungkin membuat semua itu terjadi ya. Karena kehidupan kita itu ya, hidup itu kita menciptakan sendiri ya, tidak orang lain, bukan orang lain. Jadi kalau kita ingin bahagia ya ciptakan kebahagiaan itu sendiri. Jangan kita nunggu dari orang yang ingin merubahnya. Ya bagaimanapun ya kita, namanya hidup kita gitu ya. Jadi teman-temanku semua, jika kamu merasa saat ini berada di kondisi yang tidak baik, atau berada di kondisi kamu berteman dengan atau menjalin hubungan dengan seseorang yang tidak pernah ada kejelasan, dan itu juga merugikan diri kamu, ya sebaiknya kamu pikirkan kembali, apakah harus dilanjutkan hubungan itu, apakah harus berpisah gitu ya. Kenapa? Karena jika kamu tidak berpisah, ya mungkin peluang-peluang kamu yang berikutnya mungkin tidak akan pernah kamu dapatkan kembali. Tetapi kalau kamu berani keluar dari kondisi itu, nah kamu ya mungkin akan membuat perubahan yang besar dalam hidup kamu. Oke? Tapi ingat teman-temanku, jika kamu tidak punya masalah dalam keluarga, apalagi dalam rumah tangga, ya artinya ini bukan untuk kamu ya. Maksudnya bukan untuk kamu energi ini. Artinya kamu jangan lihat-lihat tarot ya, jangan gagal paham. Nah, kalaupun seandainya kamu berada dalam kondisi yang tidak baik dengan pasangan, kamu coba perbaiki dulu, bicara, ngobrol baik-baik gitu ya. Adakah titik terang yang akan terlihat nantinya buat kamu dengan dia? Ya, kalau ada, lanjutkan hubungan itu ya. Kalau memang tidak ada, itu tergantung kamu. Pilihan ada berada di tangan kamu ya, karena kamu yang akan menjalankan hidup ini, bukan orang lain. Oke? Orang lain itu akan menjadi penonton buat kamu. Kadang-kala orang itu suka dengan penderitaan kamu. Kadang-kadang orang lain itu menderita karena melihat kamu bahagia gitu ya. Itu sudah kodrat, udah hukum alam seperti itu. Oke, teman-temanku semua, semoga bermanfaat ya. Semoga ke depan kamu bisa
bijaksana dalam mengambil keputusan untuk diri kamu sendiri, untuk hidup kamu. Semoga titik terang yang kamu harapkan itu akan terjadi. Oke, sampai ketemu lagi Pisces. Dadah.